fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, teman-teman udah pada tahu belum nih, pendidikan karakter dan moral di Indonesia menjadi salah satu aspek penting di sistem pendidikan. Karena tidak hanya bertujuan mencerdaskan siswa di bidang intelektual, tetapi juga memiliki perilaku yang baik, bertanggung jawab, dan peduli terhadap sesama. Nah, di video kali ini kelompok kami akan membahas mengenai apa itu sistem pendidikan karakter dan moral. Nah, mari kita saksikan. Yang pertama ada pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah usaha untuk membangun nilai-nilai moral serta berperilaku positif pada peserta didik. Tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan nilai-nilai moral dalam aspek mental, emosional, serta berperilaku positif pada peserta didik sehingga peserta dapat hidup berdampingan dengan masyarakat. Nah, apa aja sih nilai-nilai yang diajarkan dalam pendidikan karakter? Yang pertama ada tanggung jawab, disiplin, kejujuran, dan kerjasama. Nah, selanjutnya pendidikan moral. Pendidikan moral ini berkaitan dengan pembentukan sikap dan perilaku siswa yang sesuai dengan nilai-nilai etika dan norma-norma sosial di dalam masyarakat. Nah, apa aja sih peran pendidikan karakter dan moral dalam sistem pendidikan di Indonesia? Dalam konteks sistem pendidikan di Indonesia, pendidikan karakter dan moral dapat dilakukan melalui berbagai cara, baik melalui kurikulum maupun melalui kegiatan ekstrakurikuler. Yang pertama, kurikulum pendidikan karakter. Nah, di dalam kurikulum pendidikan karakter ini ada dua guys, yaitu kurikulum 2013 atau biasa kita kenal dengan K13 dan kurikulum Merdeka yang baru-baru ini diterapkan. Yang kedua, pembelajaran secara integratif. Pendidikan karakter tidak hanya diajarkan di dalam pelajaran PPKN saja, tetapi juga diintegritaskan ke dalam semua aspek pembelajaran di Indonesia. Nah, misalnya di dalam pelajaran Indonesia, pada pelajaran ini siswa diharapkan dapat menghargai keberagaman budaya dan dapat berkomunikasi secara efektif dan sopan. Selanjutnya ada di dalam pelajaran matematika dan IPA. Nah, pada pelajaran ini, nilai-nilai disiplin dan tanggung jawab mereka sangat ditekankan dalam penyelesaian tugas dan eksperimen. Yang ketiga, kegiatan ekstrakurikuler, dan yang keempat, teladan terhadap guru dan orang tua. Oke, sekarang kita akan membahas apa aja sih strategi-strategi yang dilakukan untuk menyokong perkembangan pendidikan karakter dan moral. Jadi, yang pertama itu adanya program PPK atau kepanjangan dari penguatan pendidikan karakter. Nah, yang kedua ada pendidikan anti korupsi. Yang ketiga ada pendidikan berbasis nilai Pancasila. Dan yang keempat ada program penguatan pendidikan moral. Di dalam pengembangan pendidikan karakter dan moral, ada beberapa tantangan yang harus kita hadapi untuk mengimplementasikannya. Di antara tantangan-tantangan tersebut adalah pertama, kurangnya konsistensi. Pendidikan karakter seringkali tidak diterapkan secara konsisten, baik di sekolah maupun di rumah. Terkadang, nilai-nilai karakter yang diterapkan di sekolah tidak diterapkan kembali di rumah maupun di masyarakat. Yang kedua, pengaruh teknologi. Dengan semakin berkembangnya teknologi dan media sosial, remaja seringkali terpapar pada nilai-nilai yang tidak selalu sejalan dengan norma sosial dan norma yang diharapkan. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pendidikan karakter yang harus diterapkan di sekolah. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya. Tidak semua guru terlatih dengan baik untuk mengajarkan pendidikan karakter secara efektif. Dan tidak semua sekolah memiliki sumber daya untuk mendukung program pendidikan karakter secara optimal. Jadi guys, pendidikan karakter dan moral mengajarkan pendidikan anti kekerasan bertujuan untuk mengajarkan siswa tentang bahaya kekerasan dalam segala bentuk apapun. Dan
membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menghindari atau menangani kekerasan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pendidikan anti kekerasan yaitu mengurangi kekerasan fisik dan psikologis, meningkatkan kesadaran, menanamkan nilai-nilai damai, serta mempromosikan perilaku non-kekerasan. Selanjutnya ada pendidikan kewarganegaraan yang dikenal dengan PKN. PKN ini bertujuan untuk membekali siswa tentang independensi sebagai warga negara dan mengajarkan kepada mereka tentang nilai-nilai seperti demokrasi, hukum, sistem politik yang ada di suatu negara. PKN berfokus pada pengembangan sistem tanggung jawab sosial, partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta penguatan identitas kebangsaan. Adapun tujuan dengan mempelajari pendidikan PKN, 1. Mengenal hak dan kewajiban sebagai warga negara. 2. Membentuk warga negara menjadi warga negara yang bertanggung jawab. 3. Menumbuhkan demokrasi. 4. Meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Nah guys, kesimpulannya pendidikan karakter dan moral merupakan bagian integral dari sistem pendidikan di Indonesia. Selain mengembangkan kemampuan intelektual, pendidikan di Indonesia juga bertujuan untuk membentuk generasi yang memiliki integritas, bertanggung jawab, dan mampu berinteraksi dengan masyarakat secara positif. Dengan adanya kurikulum yang lebih fleksibel dan pendekatan yang lebih holistik, diharapkan pendidikan karakter dan moral ini dapat berkembang dengan lebih efektif meskipun masih banyak tantangan yang harus diatasi. Nah teman-teman, mungkin itu saja materi mengenai pendidikan karakter dan moral dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. See you next video. Bye-bye. Aduh, Mak. 1, 2, 3.